Shalom, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sebelum kita beraktivitas, marilah kita renungkan firman Tuhan yang terangkat dari Yeremia pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-29. Inilah kebenaran firman Tuhan. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita semua diperhadapkan dengan satu dilema antara menyuarakan kebenaran atau tidak sama sekali. Sering sekali juga gereja dituntut oleh jemaat untuk menyuarakan suara kenabian. Persoalannya sekarang adalah ketika para hamba Tuhan berani menyuarakan sekaligus mengkritik perilaku setiap orang yang melakukan satu tindakan tercela. Saya ibaratkan seperti pejabat yang korupsi, jemaat yang suka berjudi, minum minuman keras dan lain-lain. Itu disuarakan melalui khotbah. Para pelayan tersebut dianggap menyinggung perasaan. Dampaknya terkadang warga jemaat yang merasa terganggu dengan khotbah tersebut pastilah marah atau protes kepada hamba Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan bersosial kita. Ketika melihat ada ketidakberesan dengan sesama kita mau menegur perilaku buruk tersebut, dianggap mencampuri urusan orang lain. Intinya saudaraku, menyuarakan kebenaran bagaikan makan buah si malakama. Saudaraku yang terkasih, menyampaikan akan menyinggung orang lain. Tetapi bila tidak, hati nurani dan iman kita tidak menegur diri kita sendiri. Oleh karena itulah dengan firman Tuhan hari ini, beberapa hal yang menjadi pelajaran bagi kita. Yang pertama, Yeremia lebih setia kepada pesan Tuhan. Sering sekali saudaraku dalam kehidupan kita ini, kita lebih takut kepada atasan, kita lebih takut kepada orang yang kita hormati daripada kepada Tuhan. Sehingga ketika mereka melakukan kesalahan atau tindakan yang melanggar kehendak Tuhan, kita terkadang terdiam dengan dalih perasaan, menjaga perasaan, atau asal Bapak senang. Namun saudaraku, dalam firman ini, meskipun Yeremia menghadapi dilema dengan tugas dari Tuhan ini, namun dia mau mengambil tekad bahwa setia serta patuh kepada Allah yang mengutusnya. Dia berani menyuarakan suara Tuhan dengan mencela bangsanya sendiri, meskipun resikonya adalah nyawanya sendiri. Bahkan Yeremia menghadapi ancaman, tetapi dia tetap setia kepada pesan Tuhan. Luar biasa. Dan yang kemudian, Yeremia mengeluh hanya kepada Tuhan dan menyerahkan segalanya kepada Allah, segala perkara yang dia hadapi. Oleh karena saudaraku, bila kita dalam posisi Yeremia, apa yang harus kita lakukan? Sering sekali yang terjadi adalah mundur, mengalah, atau bahkan kompromi dengan orang yang ingin berbuat jahat dengan kita. Ada kalanya juga muncul niat melarikan diri dari kenyataan, atau bisa jadi menjadi stres, atau justru kita melawan fisik dengan fisik.
Namun Yeremia dalam posisi yang seperti ini, atau bisa kita katakan posisi yang terjepit ini, tidak ada jalan lain baginya selain mengeluh dan berserah hanya kepada Tuhan. Luar biasa, saudara. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, tugas dan panggilan kita juga adalah menyuarakan suara kebenaran. Mendengar firman Tuhan ini, sekarang kita sebagai orang yang telah ditebus oleh Tuhan dan menjadi percaya kepadanya, terpanggil untuk menjadi saksinya dimanapun kita berada. Saya yakin bahwa tugas ini memang berat, tetapi marilah kita di dalam perenungan firman Tuhan ini, kita mau seperti Yeremia, dan firman Tuhan hari ini dapat menjadi kekuatan bagi kita dalam menjalankan atau melakukan apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Dalam menyuarakan suara kebenaran, pastilah ada tantangan yang harus kita hadapi. Tapi jangan mundur. Seperti Yeremia, dia menyerahkan sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Keyakinan dan kepercayaan kita kepada Tuhan akan membantu kita, membantu diri kita sendiri bahwa Tuhan akan setia akan janjinya. Tuhan akan setia kepada janjinya untuk menyertai kita. Karena itu, saudara yang terkasih, selamat menyuarakan suara kebenaran yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.